Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Raffi dengan NIM 04. Di sini saya akan membuat sebuah video pemrograman database dengan tema tanaman atau tumbuhan yang hidup di sekitar lingkungan mahasiswa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan penugasan UTS pada mata kuliah pemrograman database. Oke, sebelum kita masuk ke pemrogramannya, kita aktifkan dulu dari SAM Control Panel, Apache dulu, tunggu sampai hijau, lalu MySQL. Jika sudah, jangan lupa masuk ke command prompt, kita panggil MySQL-nya cd c titik 2 garis miring SAM garis miring MySQL garis miring bin. Maksudnya kita enter, lalu kita masuk ke server SQL-nya menggunakan MySQL user root password, enter 2 kali. Oke, karena kita bertemakan tanaman, kita buat dulu database menggunakan grid. Jadi grid itu adalah sebuah tipe atau dari DDL atau data definition language yang sudah tersedia dalam database. Fungsinya adalah untuk membuat database tersebut atau membuat tabel atau field. Kita buat dulu database-nya. Kita gunakan database DB tanaman. Jangan lupa titik 2 titik koma. Kalau sudah, kita bisa melihat database kita apakah sudah tercantum dalam SQL-nya. Kita gunakan show databases. Show databases itu berfungsi untuk melihat apakah database yang kita buat sudah tercantum. Nah, di sini sudah ada DB tanaman. Jika sudah, jangan lupa gunakan database-nya menggunakan use DB tanaman. Koma. Nah, ketika sudah, kita bisa langsung membuat table dengan cara create table. Kita nama tabelnya adalah tanaman aja. Kalau kita ingin membuat sebuah tabel atau kolom, kita awali dengan buka kurung, lalu enter. Nah, kita bisa masukkan ID tanaman menggunakan varchar. Kalau kita ingin menggunakan varchar, kita bisa membuat itu berupa huruf dan angka. Kalau kita menggunakan int atau integer, maka ID-nya akan berupa angka semua. Di sini kita menggunakan int aja. Kita kasih batasan 10, 3 cukup, jangan lupa koma. Lalu setelah itu ada nama tanamannya kita gunakan varchar, kita isi 30. Nah, jadi varchar adalah sebuah untuk kita membuat kalimat dengan delimit. Yang delimit itu adalah hurufnya. Kalau kita ingin menggunakan varchar 30, artinya kita bisa melimitkan huruf itu 30 sampai dia membentuk kalimat. Lalu ketiga ada jenis tanamannya, kita gunakan varchar. Lalu keempat ada lokasi, kita pakai varchar juga. Dan terakhir manfaat, kita menggunakan tipe teks. Jadi teks ini hampir mirip dengan varchar. Perbedaannya adalah teks ini dia nggak bisa dilimit hurufnya, jadi kita bebas berapa saja memasukkan kalimat atau huruf gitu, bebas memasukkan kalimat berapapun. Dan terakhir ada primary key. Primary key ini berfungsi sebagai pemanggil ya untuk tabelnya. Jadi tanaman. Kalau primary key kita nggak perlu pakai koma lagi, langsung ke ini. Untuk menutup kita bisa menggunakan tutup kurung dan titik koma. Nah, ketika sudah query oke, kita bisa langsung melihat dengan cara dex atau description dari tabel kita
baru kita pakai ini. Jadi fieldnya nanti ada ID tanaman, ada nama, ada jenisnya, ada lokasinya, dan manfaatnya. Nah, di sini ada teks dan varchar. Ini merupakan dua tipe yang berbeda namun hampir mirip. Kalau varchar dia melimitkan sebuah huruf menjadi kalimat. Kalau teks kita bebas memasukkan berapapun kalimat yang kita inginkan. Lalu kalau sudah buat ini ya tabelnya, kita bisa langsung memasukkan data ke dalam tabel menggunakan insert into, baru kita bisa ke ininya. Jangan lupa ini kita ingin masukkan ini itu ke dalam ini ya, jadi kita tulis ketik ulang yang ada di ini tanaman, terus namanya, ada jenisnya, lokasi, dan manfaatnya. Yang pertama di tanaman, jangan lupa koma, jenis, lokasi, manfaat. Nah, kalau sudah kita menggunakan ini, kita bisa langsung memasukkan values-nya. Enter, sini values, lalu kita bisa menggunakan nomor ya, karena nomor merupakan integer, dia nggak perlu pakai string, jadi langsung. Lalu koma, kita masukkan nama tanamannya. Yang pertama kita masukkan kangkung air. Jangan lupa kasih ini ya string, karena dia merupakan sebuah kalimat. Setelah itu kita kasih koma, jangan lupa string lagi. Kita masukkan jenisnya. Ini kangkung air ini berjenis Ipomea aureum. Ipomea aquatica, karena dia dalam air ya. Jangan lupa tutup string lalu koma. Kita masukkan lokasinya, lokasi di mana kangkung air ini berada, yaitu di genangan air ya. Jangan lupa string. Kalau sudah koma lagi, kita bisa masukkan manfaat. Jadi manfaat kangkung air ini yaitu adalah menjaga kesehatan mata. Kalau sudah, kita tutup kurung. Jangan lupa kita gunakan titik koma. Nah, setelah query oke, artinya yang data kita masukkan ke dalam tabel ini sudah sukses ya. Kita bisa lihat dengan cara select from, baru nama tabelnya, titik koma. Ini adalah sebuah data yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita bisa memasukkan data kedua dengan cara pakai panah, langsung ke ini, baru kita enter, kita kasih values. Nah, kita bisa langsung mengedit di sini ya. Yang kedua kita masukkan pohon pisang. Lalu jenis pohon pisang yang ada di lingkungan ini adalah pisang kepok. Lalu ada lokasi ya, nih lokasi pisang kepok ini berada di daerah yang tropis ya, daerah tropis dia tumbuhnya. Lalu ada manfaat. Nah, jadi pohon pisang ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu adalah mungkin kita bisa ambil sebagai daunnya. Daunnya itu bisa menjadi untuk membungkus makanan ya. Daunnya daun pohon pisang ya. Pohon pisang bermanfaat untuk menjadi bungkus makanan ya, untuk sebagai bungkus makanan tradisional. Nah, jika sudah, bisa langsung enter.
Setelah query oke, kita bisa juga cek dengan cara select from. Ini adalah data kedua kita. Kita bisa masukkan data ketiga sampai ke 5 dengan cara yang sama. Tinggal ubah juga. Kita pakai jadi tanamannya adalah keladi ya. Lalu ada jenis keladi di sini, yaitu adalah peace lily. Lalu lokasinya yaitu ada di daerah tropis juga. Nah, lalu ada manfaat dari keladi ini, yaitu adalah sebagai tanaman hias ya. Manfaat adalah menghiasi ruangan. Karena merupakan tanaman hias. Nah, lalu ada enter. Kita ada kesalahan di sini. Kita lupa masukkan string. Enter aja. Itu ini. Nah, kita lupa di keladi ya. Enter. Setelah itu kita bisa langsung select from. Kita bisa masukkan lagi ini. Kita bisa langsung mengedit lagi ya, 4 gitu, 4 pohon pisang kita ubah menjadi sirih. Nah, jenis sirih yang ada di sini tuh dia adalah Epipremnum aureum. Lalu biasanya lokasi dari sirih ini tuh ada di pekarangan rumah ya, atau nempel dinding gitu, dia merambat di dinding. Nah, jadi biasanya sirih ini tuh memiliki manfaat, yaitu sebagai tanaman obat tradisional. Nah, kita enter. Setelah query oke, kita langsung ini select from. Nah, ini. Setelah itu kita masukkan lagi. Lalu ada values. Nah, bisa langsung edit lagi yang kelima. Kita menggunakan, ini jangan lupa string, gunakan nama pohon kelapa. Jadi jenis pohon kelapanya adalah kelapa hibrida. Jadi habis itu lokasi tumbuhnya kelapa ini tuh ada di daerah iklim tropis ya, daerah tropis juga. Nah, jadi ada manfaat dari pohon kelapa itu ada banyak. Salah satunya adalah kita bisa ambil batang pohon kelapa sebagai furnitur ya. Bermanfaat dari bidang furnitur. Setelah query oke, kita bisa langsung yang namanya ini ya, select from lagi. Jadi ini adalah
seluruh database tentang tanaman. Lalu selanjutnya kita bisa yang namanya update. Nah, kita bisa contoh update yaitu mengubah mengubah yang ada di dalam fieldnya atau recordnya ini. Kita bisa mengubah record dengan cara update, yaitu dengan cara update nama tabelnya, jangan lupa itu tanaman, lalu kita set di mana dia itu ingin kita ubah. Contohnya kita ambil yaitu adalah nama tanaman ya, nama tanaman. Kita bisa ubah yang namanya ini, jangan lupa string daun sirih. Nah, daun sirih kita ubah jadi dari awalnya sirih jadi daun sirih. Habis itu where id tanaman, di tanaman yaitu adalah 5 ya, koma. Nah, sini udah kelihatan query oke, lalu ada change 1, berarti ada yang terubah. Kita bisa cek dengan select from. Nah, jadi kita mengubah dari pohon kelapa menjadi daun sirih. Lalu kita juga bisa mengubahnya kembali dengan cara yang sama seperti ini. Nih, kita bisa ubah dengan cara pohon kelapa. Kita ingin mengembalikan ya, kita enter, kita select lagi. Nah, jadi fungsi dari update ini adalah kita bisa mengubah record yang dimanapun kita mau dengan cara update, lalu nama tabelnya, lalu kita jangan lupa menggunakan set. Nah, kita ingin mengubah record itu di mana? Misalnya tanaman, ini adalah nama barunya, nama baru dari fieldnya yang ada di sini. Where atau di mana, kita ubah bagian sini, kita cari. Misalnya kita boleh ambil dari sini, ambil dari field ini, dari ini juga boleh. Yang penting dia itu sebaris ya, begini. Misalnya kita ingin mengubah dari sirih, kita bisa mengambil where-nya itu dari jenisnya boleh, dari lokasi juga boleh, manfaat boleh, ID pun juga boleh. Jadi fungsi update itu adalah untuk mengubah recordnya, isi dari tabel atau field. Lalu ada konten selanjutnya adalah mengubah nama tabel yang ini ya. Nih, kita bisa ubah menggunakan rename table, jangan lupa nama tabel yang lama, tanaman tuh, misalnya kita ubah menjadi db tanaman, jangan lupa titik koma. Nah, setelah query oke, berarti tabel kita tuh udah terganti namanya. Walaupun kita menggunakan select from ini, select from tanaman, dia nggak bakal bisa, dia pasti error tuh. Maka kita ubah dari sini itu adalah db. Nah, baru dia bisa. Jadi fungsi dari rename table adalah dia itu mengubah nama tabelnya, dan rename itu termasuk dari jenis, yaitu adalah DDL juga atau data definition language. Kalau select from ini itu merupakan DML atau data manipulation language, dia bisa memanipulasi gitu. Selanjutnya kita bisa mengubah struktur tabelnya ini. Kita bisa menambahkan tabel baru gitu. Contohnya kita gini ya, pakai alter. Di alter sendiri tuh termasuk di dalam DDL atau data definition language, itu emang sudah ada gitu. Kita bisa ubah table, jangan lupa nama anunya, tabelnya. Lalu kita pakai add atau menambahkan. Nah, kita bisa menambahkan kolom ya. Misalnya kita menggunakan tambahkan, yaitu
uh, kekurangan dari tanaman gitu, itu teman kolom. Add, jangan lupa kekurangan tanaman. Nah, jangan lupa kita pakai varchar di sini. Bebas kita masukkan berapa, 30. Lalu kita juga bisa tambahin not null, titik koma. Nah, setelah dari oke, kita bisa langsung melihat tabel barunya menggunakan select juga. Nah, di sini adalah harusnya ada tabel baru, yaitu kekurangan tanaman. Di sini harusnya ada tabel baru lagi, yang ini tanda plus ini merupakan tabel baru ya. Kita juga bisa menghapusnya dengan cara yang sama, tapi kita ubah add yang ini menjadi drop atau menghilangkan. Ini cari ini. Nah, kita bisa ini tinggal dropnya pun nggak perlu panjang gini, kita bisa langsung ini ya, langsung aja gitu dari sini. Itu dengan cara menghapus ini, langsung aja nama ini ya, nama field yang ini nih, kekurangan tanaman. Bisa enter. Nah, setelah query oke, kita bisa ngecek lagi dengan cara select lagi. Nah, kembali seperti semula. Oke, mungkin sekian penjelasan pemrograman database dari saya. Kesimpulannya adalah database itu merupakan sekumpulan data yang terdiri dari DDL dan juga DML atau Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Kalau DDL kita bisa menggunakan contohnya seperti create, itu untuk membuat table atau database-nya. Yang kedua alter, itu kita bisa mengubah ini ya, mengubah tabelnya. Atau alter table, kita bisa menambahkan field-nya atau kolomnya. Yang ketiga ada rename, itu fungsinya adalah untuk mengubah nama tabelnya. Yang keempat ada drop itu untuk menghilangkan field yang sudah kita buat. Lalu ada DML atau data manipulation language, yaitu adalah ada select, itu untuk menampilkan select ini untuk menampilkan ini ya. Lalu yang kedua ada insert, kemudian kita coba di atas ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam field. Yang ketiga ada update itu berfungsi untuk mengubah record ya, atau data yang di dalam field ini. Kita bisa mengubah bebas apa yang kita inginkan. Lalu yang terakhir ada delete, itu untuk menghapus. Oke, mungkin sekian kesimpulan dari penjelasan pemrograman database ini. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.